Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Safira Dewi Zahrani dengan NIM 084. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teknik mendengarkan aktif. Jadi hari ini kita akan membahas beberapa materi tentang cara mendengarkan aktif. Yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu bagaimana definisi dari mendengarkan aktif. Kemudian seperti apa prinsip dalam mendengarkan aktif. Selanjutnya komponen mendengarkan aktif. Dan yang keempat, hambatan dalam mendengarkan aktif. Kemudian ada manfaat dan integrasinya di dalam nilai-nilai Islam seperti apa. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu definisi dari mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif atau active listening merupakan suatu keterampilan penting dalam komunikasi yang tidak hanya sekedar menangkap suara atau kata-kata dari lawan bicara, tetapi juga melibatkan perhatian penuh, pemahaman yang mendalam, serta respon yang tepat. Berbeda dengan mendengarkan pasif atau hearing yang bersifat mendengarkan tanpa ada proses lebih lanjut. Mendengarkan aktif menuntut pendengar untuk benar-benar fokus, menangkap pembahasan, serta menunjukkan empati terhadap apa yang disampaikan oleh pembicara. Dalam praktiknya, mendengarkan aktif itu tidak hanya sebatas diam saja dan mendengarkan, tetapi juga mencangkup refleksi, konfirmasi, serta memberikan tanggapan yang sesuai agar pembicara itu merasa dihargai dan dipahami. Nah, keterampilan ini juga sangat penting dalam berbagai bidang komunikasi, termasuk komunikasi interpersonal dalam kehidupan sehari-hari, dalam berdakwah, dan juga dalam bidang penyiaran. Karena dengan memiliki kemampuan ini, kita bisa membangun hubungan yang harmonis, meningkatkan rasa saling percaya, serta menciptakan komunikasi yang efektif. Dari beberapa ahli juga memberikan definisi tentang apa itu mendengarkan aktif. Salah satunya yaitu ada dari Rogers dan Farson, menjelaskan bahwa mendengarkan aktif adalah cara mendengarkan yang menunjukkan pemahaman dan perhatian penuh terhadap pembicara dengan tujuan membangun hubungan yang saling percaya dan menghargai. Kemudian juga ada dari Brownell yang mengartikan bahwa mendengarkan aktif sebagai proses mendengarkan yang melibatkan perhatian, pemahaman, mengingatkan pesan, menafsirkan makna, dan memberikan respon yang sesuai terhadap pembicara. Dengan melihat definisi dari para ahli tadi yang sudah saya jelaskan, bisa ditarik kesimpulan bahwa mendengarkan aktif itu bukanlah aktivitas pasif ya, melainkan keterampilan yang memerlukan konsentrasi, empati, dan respon yang tepat. Untuk menerapkan mendengarkan aktif juga sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam komunikasi interpersonal. Mendengarkan aktif membantu menciptakan hubungan yang lebih dekat dan saling memahami. Nah, setelah tadi sudah saya jelaskan definisi dari mendengarkan aktif, kemudian ada beberapa prinsip dalam mendengarkan aktif. Itu yang pertama ada fokus utama, ada empati, umpan balik, dan menghindari gangguan. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama ada fokus utama. Apa sih itu fokus utama? Jadi fokus utama itu memberikan perhatian total kepada pembicara, dimana saat seseorang sedang berbicara itu pendengar perlu mengarahkan pikiran, mata, dan tubuhnya untuk benar-benar ada dalam percakapan. Nah, itu bisa kita tunjukkan dengan menjaga kontak mata, mengangguk, dan tidak sibuk dengan hal lain seperti memainkan ponsel.
Nah, jadi kita harus memberikan fokus penuh supaya pembicara itu merasa dihargai dan pesannya dapat diterima dengan baik. Selanjutnya yaitu ada prinsip yang kedua, ya, itu ada empati. Empati adalah menangkap perasaan dan perspektif pembicara. Jadi itu adalah kemampuan menangkap perasaan, suasana hati, dan perspektif pembicara. Jadi empati itu tidak hanya sekedar memahami kata-kata, tetapi juga merasakan apa yang dirasakan oleh pembicara. Misalnya, ketika seorang teman menceritakan kesedihannya karena gagal dalam ujian, nah, kita tidak hanya sekedar mendengarkan teman kita yang sedang cerita, tetapi juga kita harus bisa menunjukkan rasa simpati dengan bertanya. Misalnya, saya tahu kamu pasti kecewa, tapi percaya pasti ada kesempatan lain. Nah, itu kan menunjukkan sikap bahwa kita itu berempati gitu loh dengan teman kita. Kita memberikan semangat, memberikan dukungan kepada orang yang sedang berbicara. Kemudian ada umpan balik. Umpan balik adalah memberikan respon verbal atau non-verbal untuk menunjukkan pemahaman. Jadi umpan balik itu juga bisa berupa kata-kata yang sederhana seperti iya atau oh iya saya paham. Jadi kita memberikan umpan balik dari orang yang sedang berbicara dengan kita. Misalnya dengan kata, jadi maksudmu kamu merasa terbebani dengan tugas itu, benar begitu? Nah, selain itu kita juga bisa memberikan umpan balik dengan bentuk ekspresi wajah, senyuman, atau anggukan. Itu juga termasuk dari bentuk umpan balik nonverbal. Nah, selanjutnya yang terakhir atau prinsip yang terakhir adalah hindari gangguan. Jadi kita itu harus menghilangkan distraksi baik fisik maupun psikologis yang dapat mengganggu proses mendengarkan. Nah, gangguan fisik bisa berupa suara bising, menonton televisi, atau sibuk dengan handphone ketika ada orang yang berbicara. Nah, maksudnya dari menghindari gangguan ini tuh apa? Jadi ketika kita sedang dalam diskusi ya, atau kita sedang berbicara dengan orang lain, usahakan itu kita berada di tempat yang bisa membuat nyaman. Jadi tidak ada gangguan dari orang lain atau gangguan dari suara-suara. Jadi supaya proses dalam bercerita itu bisa berjalan lebih lancar. Selanjutnya yaitu komponen mendengarkan aktif. Nah, komponen-komponen dalam mendengarkan aktif itu seperti tadi ya, sebenarnya seperti prinsip ada perhatian penuh, respon verbal dan non-verbal, refleksi, klarifikasi, kemudian parafrase. Nah, perhatian penuh berarti tadi ya, kita harus memperhatikan ketika orang sedang berbicara dengan kita menunjukkan ekspresi kita ya, dari mata yang memandang fokus ke pembicara, kemudian posisi tubuh juga harus yang tenang supaya orang yang berbicara itu merasa bahwa pesan yang disampaikan itu bisa membuat dia nyaman dan bisa diterima. Kemudian respon verbal dan nonverbal itu anggukan, senyuman ya. Jadi kita harus memberikan respon ketika teman kita atau seseorang sedang berbicara, itu kita harus bisa memberikan respon ya. Respon bisa dalam bentuk verbal atau non-verbal. Verbal berarti kita memberikan kata-kata, misal oh iya saya mengerti. Kalau non-verbal itu bisa berupa ekspresi, misalkan kita senyum, mengangguk. Nah, itu salah satu bentuk respon non-verbal. Kemudian ada refleksi. Refleksi berarti mengulang inti pembicaraan dengan kalimat sendiri. Misalkan teman kita atau seseorang sedang berbicara, nah kita bisa mengulang
dari apa yang seseorang itu ceritakan, supaya kita itu dianggap bisa paham gitu loh dari apa yang sudah disampaikan. Kemudian klarifikasi mengajukan pertanyaan kembali ya. Jadi bukan berarti kita nggak paham. Jadi klarifikasi ini seperti kita memastikan kembali apakah yang dia pahami itu sesuai dengan apa yang disampaikan. Kemudian ada parafrase, yaitu menyampaikan kembali pesan pembicara dengan kalimat sendiri. Nah, ini sama ya sebenarnya kayak refleksi, cuman di sini kita penyampaiannya itu kita improve ya, kita tambahkan lagi agar pemahaman kita itu apakah benar gitu loh. Nah, itu nanti kita disampaikan kepada teman kita atau orang yang sedang berbicara dengan kita. Selanjutnya yaitu ada hambatan. Jadi dalam proses mendengarkan aktif pun juga ada beberapa hambatan ya. Salah satunya ada 3 di sini saya akan menjelaskan, yaitu ada gangguan fisik, ada gangguan semantik, dan juga gangguan psikologis. Nah, kita bahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu ada gangguan fisik atau physical barriers. Jadi gangguan fisik ini berasal dari kondisi fisik atau lingkungan yang mengganggu proses mendengarkan. Bentuk-bentuk gangguan fisik itu misalnya ya dari kebisingan lingkungan itu ada suara kendaraan, musik keras, atau percakapan lain di sekitar lingkungan kita yang mengganggu, akhirnya itu yang mengganggu konsentrasi. Kemudian ada gangguan teknis, yaitu dari kualitas suara yang buruk pada alat komunikasi. Misalkan kita bercerita lewat via telepon yaitu kalau suaranya nggak jelas kan otomatis proses dari mendengarkan aktif kan jadi terganggu. Kemudian keterbatasan fisik individu, misalkan gangguan pendengaran, kelelahan, kondisi kesehatan buruk. Nah, kalau kita lelah, kita capek gitu kan. Nah, itu kan juga menjadi salah satu hambatan kan. Akhirnya kan kita jadi tidak bersemangat gitu loh untuk mendengarkan ya. Nah, itu menjadi salah satu hambatan juga. Kemudian ada situasi komunikasi yang tidak kondusif. Misalkan kita sedang dalam proses bercerita ini. Nah, tapi ruangannya panas atau pencahayaannya yang tidak nyaman, otomatis kan kita fokusnya malah ke tempatnya gitulah. Kita jadi merasa gerah, panas kan. Akhirnya kan kita nggak fokus untuk mendengarkan seseorang yang berbicara. Nah, selanjutnya ada gangguan semantik. Gangguan semantik itu bentuk-bentuknya itu ada ambiguitas bahasa. Jadi penggunaan kata yang memiliki banyak makna, polisemi, sehingga menimbulkan salah tafsir. Nah, jadi ketika seseorang berbicara itu penggunaan katanya itu banyak. Jadi kita misalkan perumpamannya itu banyak, akhirnya kan membuat kita jadi susah gitu loh, atau kita menjadi salah paham dalam memahami ceritanya. Terus selanjutnya gangguannya itu ada jargon atau istilah teknis. Jadi penggunaan bahasa khusus yang hanya dipahami kalangan tertentu sehingga audiens umum kesulitan memahami. Nah, misalkan zaman sekarang ya, Gen Z itu kan banyak menggunakan perumpamaan yang yang khusus gitu kan, atau misal anjir atau apa gitu kan. Nah, jadi kan nggak semua orang itu kan tahu ya makna dari kata-kata itu tuh apa gitu. Nah, itu menjadi hambatan ya. Kemudian ada gangguan psikologis. Nah, gangguan psikologis ini misalnya stres, prasangka, emosi yang negatif. Nah, jadi misalkan kita lagi kondisi tubuhnya sedang tidak baik, kita lagi banyak pikiran sendiri, memiliki masalah banyak. Nah, kalau kita diajak berbicara untuk mendengarkan orang yang sedang berbicara, kan otomatis itu akan menjadi gangguan ya bagi kita. Jadi kan kita nggak bisa fokus mendengarkan cerita orang lain karena kita
sedang menghadapi masalah sendiri gitu loh. Selanjutnya yaitu ada manfaat mendengarkan aktif. Jadi manfaat selain tadi ada hambatan pun juga ada manfaatnya ketika kita bisa mendengarkan cerita orang itu dengan dengan baik ya. Ada beberapa manfaatnya, salah satunya itu memperkuat hubungan interpersonal, kemudian mengurangi kesalahpahaman dan konflik, ketiga meningkatkan efektivitas komunikasi dakwah, dan yang keempat atau yang terakhir itu meningkatkan kepercayaan dan rasa dihargai oleh audiens. Intinya kalau kita bisa mendengarkan orang yang sedang berbicara itu, kita juga bermanfaat ya bagi kita. Akhirnya kan hubungan kita dengan orang yang sedang berbicara itu kan jadi lebih baik gitu kan. Akhirnya kan kalau kita bisa fokus mendengarkan ya, kita tahu ceritanya seperti apa, akhirnya kan kita tidak ada timbul kesalahpahaman gitu loh. Kita juga jadi percaya bahwa kalau kita bisa mendengarkan ceritanya secara langsung dari orang yang sedang berbicara gitu. Selanjutnya dalam mendengarkan aktif itu bisa kita integrasikan dalam nilai Islam ya. Itu ada empati dan pengendalian emosi. Nah, dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 134 itu dijelaskan ya. Jadi mendengarkan aktif itu adalah pengendalian emosi ya. Jadi emosi yang tidak terkendali seperti marah bisa menjadi hambatan psikologis yang menghalangi pendengar untuk benar-benar memahami pembicara. Dengan menahan amarah dan menunjukkan empati, seorang mampu fokus dalam mendengar, menurunkan konflik, serta membangun hubungan yang harmonis dan penuh pengertian. Nah, ini menjadi bukti bahwa mendengarkan aktif bukan hanya soal fisik, tapi juga pengendalian batin dan rasa empati agar komunikasi berjalan efektif dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Nah, selanjutnya itu ada juga kesungguhan dalam mendengarkan. Nah, ini dijelaskan dalam hadis riwayat Abu Daud, barang siapa yang ingin mendapatkan ilmu, hendaklah ia mendengarkan dengan seksama. Berarti mendengarkan aktif tanpa gangguan fisik, psikologis atau semantik, sehingga ilmu dan pesan yang disampaikan dapat diterima dan benar. Selanjutnya itu ada etika berkomunikasi. Nah, ini juga dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari ya, hendaklah kamu berbicara dengan baik atau diam. Nah, etika ini relevan dengan manfaat mendengarkan aktif dalam mengurangi kesalahpahaman dan konflik saat seseorang mendengarkan dengan penuh perhatian dan menunjukkan rasa hormat itu menunjukkan sikap komunikatif yang baik dan penghormatan terhadap lawan bicara. Nah, jadi sekian itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa tadi yang sudah saya sampaikan dari awal hingga akhir bisa dipahami dan bisa diterima dengan baik sesuai dengan tema pembahasan yang saya sampaikan, yaitu mendengarkan aktif ya. Semoga teman-teman yang mendengarkan itu bisa fokus, bisa memahami apa yang saya sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.